Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Zaid Ahmad Alasmi dari kelas 11 DPB 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang dokumen kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nurul Afifah dari kelas 11 DPIB 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, kelas 11 DPIB 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Farhan dari kelas 11 DPIB 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Rizky Mulyana, kelas 11 DPIB 3. Saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dokumen kontrak. Nah, jadi dokumen kontrak adalah dokumen yang berisi tentang pasal-pasal mengenai perjanjian yang dilakukan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa. Nah, pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang spesifikasi pekerjaan, panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh barang atau jasa. Nah, dalam dokumen kontrak dalam bidang konstruksi adalah perjanjian antara pemberi kerja di satu pihak dan penerima kerja di pihak lain. Nah, untuk isi dalam dokumen kontrak yaitu ada dokumen tender atau spesifikasi, gambar. Yang kedua ada surat pertunjukan atau letter of acceptance atau award. Yang ketiga ada surat perjanjian atau articles atau form of agreement. Yang keempat ada syarat-syarat perjanjian, condition of contract. Yang kelima ada rincian pekerjaan dan harga atau bill of quantities. Yang keenam ada dokumen lain seperti berita acara, private meeting atau berita acara, klarifikasi dan penyelidikan tanah dan lain-lain. Nah, dalam perjanjian dokumen kontrak yang perlu mendapat perhatian antara dokumen syarat-syarat perjanjian atau condition of contract, karena syarat-syarat perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian, persyaratan, tanggung jawab, larangan, dan sanksi-sanksi untuk kedua belah pihak. Nah, dalam format standar kontrak yang banyak digunakan syarat-syarat perjanjian yang mengacu kepada format standar kontrak internasional, yaitu ada format standar atau FIDIC atau FIDIC atau Federation International des Ingenieurs Conseils atau International Federation of Consulting Engineers, yaitu federasi internasional dari engineer konsultan mancanegara yang berkantor pusat di Lausanne atau di Swiss. FIDIC atau FIDIC mempunyai lebih dari 50 negara anggota di dunia yang termasuk IKINDO di Indonesia. Nah, format FIDIC dibuat untuk kontrak yang sifatnya remeasure atau jumlah atau volume pekerjaan dihitung kembali. Ada yang menyebutnya dengan unit price contract atau fixed unit price contract. Karena dari perincian pekerjaan dan harga yang mengikat adalah harga satuan pekerjaan, sedangkan volume tidak mengikat. Nah, yang kedua ada format standar atau JCT. Dokumen syarat-syarat kontrak dinamakan Standard Form of Building Contract dan lebih dikenal format standar RIBA atau RIBA daripada format standar JCT. Hal ini disebabkan karena dokumen diterbitkan oleh RIBA. JCT atau Joint Contract Tribunal adalah dokumen kontrak yang dibuat oleh JCT, terdiri dari badan-badan seperti Royal Institute of British Architects atau RIBA yang tadi. Yang kedua ada National Federation of Building Trades Employers. Yang ketiga ada Association of Country Councils. Yang keempat ada Association of District Council. Yang kelima ada Greater London Councils. Yang keenam ada Committee of Association of Specialty Engineering Contractor. Yang ketujuh ada Federation of Association of Specialist and Subcontractor. Yang kedelapan ada Association of Consulting Engineer. Yang kesembilan ada Scottish Building Contract Committee.
Nah, dalam yang ada lagi pasal-pasal dalam dokumen kontrak, yaitu satu, lingkup pekerjaan berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk kontrak. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan menjelaskan tentang total durasi pelaksanaan, pentahapan atau milestone, hak memperoleh perpanjangan waktu, ganti rugi, keterlambatan. Yang ketiga ada harga borongan, menjelaskan nilai yang harus dibayar oleh pemilik proyek kepada kontrak untuk melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan. Nah, biaya-biaya yang termasuk dalam harga borongan sifat kontrak lump sum, fixed price atau unit price. Yang keempat ada cara pembayaran berisi tentang tahapan pembayaran, cara pengukuran prestasi, jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran yang ditahan pada setiap tahap, konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Yang kelima ada pekerjaan tambah atau kurang. Yang keenam ada pengakhiran perjanjian. Adalah dalam dokumen kontrak. Professional sum adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek untuk pekerjaan yang telah ditentukan namun belum dapat dihitung dengan pasti volumenya. Kedua, prime cost adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek untuk mencapai pekerjaan yang telah ditentukan. Tiga, nominated subcontraction adalah subkontraktor yang telah ditetapkan pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan. Yang keempat, defect liability period atau masa pemeliharaan. Kelima, force majeure atau keadaan yang memaksa adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan pemilik proyek maupun kontraktor. Keenam, arbitrasi adalah suatu badan hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Ketujuh, eskalasi harga adalah perubahan harga alat, bahan, dan yang dapat mengakibatkan perubahan harga kontrak. Ketentuan dokumen kontrak. Dokumen kontrak kerja konstruksi. Sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi surat perjanjian, dokumen lelang, usulan penawaran, kesepakatan, surat perjanjian yang menyatakan persetujuan, dan surat pernyataan dari penyedia jasa. Kepres nomor 80 tahun 2000 memuat ketentuan-ketentuan yang meliputi surat perjanjian, surat syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. Dokumen lainnya yang meliputi surat penunjukan, surat penawaran, spesifikasi khusus, gambar-gambar, agenda proses pemilihan, daftar kualitas dan harga. Dokumen lainnya misalnya dokumen penawaran lainnya, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Isi kontrak kerja konstruksi. 1. Sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai a. para pihak yang memuat secara jelas identitas para pihak, b. rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, batasan waktu pelaksanaan, c. masa pertanggungan dan atau pemeliharaan yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, d. tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tentang ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, e. hak dan kewajiban yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak
penyediaan jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajiban melaksanakan pekerjaan konstruksi. F. Cara pembayaran untuk memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi. G. Cedera janji yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagai diperjanjikan. H. Penyelesaian perselisihan yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. I. Pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak. J. Keadaan memaksa force majeure yang membuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemampuan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. K. Kegagalan bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa dan kegagalan bangunan. I. Perlindungan pekerjaan yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan tenaga kerja. M. Aspek lingkungan yang memuat kewajiban para pihak dan pemenuhan tentang lingkungan. N. Dengan ketentuan tersebut maka kontrak kerja konstruksi yang tidak memuat ketiga balas uraian tersebut dapat dinyatakan sebagai cacat hukum. 2. Kontrak harga satuan. Kontrak berdasarkan harga satuan adalah kontrak pekerjaan jasa pemborong yang berdasarkan harga satu setiap jenis pekerjaan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara bulan atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat bulan yang bersangkutan. Nilai pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan volume dan harga satuan masing-masing mata pembayar yang dimuat dalam daftar kwitansi dan harga. Pada sistem kontrak harga satuan ini yang mengikat sebagai harga kontrak adalah harga satuan masing-masing mata pembayaran untuk sejumlah volume yang dimuat dalam daftar kualitas dan harga, sedangkan nilai total untuk sejumlah volume yang dimuat dalam daftar kualitas dan harga, sedangkan nilai kontrak untuk seluruh pekerjaan yang merupakan penjumlahan hasil perkalian volume dan harga masing-masing mata merupakan ini yang akan dinyatakan pada akhir kontrak apabila seluruh pekerjaan telah terselesaikan. Volume masing-masing mata pembayaran ada di dalam daftar kwitansi dan harga merupakan volume per semester untuk menyelesaikan pada proyek dan merupakan volume yang berlaku untuk setiap harga satuan yang ditawarkan oleh penyediaan dan penawarannya. Karena harga satuan adalah mengikat dalam kontrak, maka nilai harga satuan masing-masing mata pembayar tidak dapat diubah kecuali apabila terjadi perubahan volume mata pembayaran dari volume awal melebihi nilai tentu maksimal 15% atau karena adanya penyesuaian harga sebagai akibat fluktuasi harga yang resmi, misalnya berdasarkan data pada statistik. Sistem kontrak harga satuan ini umumnya diterapkan pada jenis-jenis pekerjaan yang volumenya tidak dapat dihitung secara pasti sehubungan dengan sifat perencanaannya sendiri masih harus disesuaikan dengan kondisi lapang sehingga akan mempengaruhi nilai volume awal yang disiapkan pengguna jasa. 3.
Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis adalah suatu uraian atau ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sedemikian sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. Spesifikasi teknis adalah suatu tatanan teknik yang dapat membantu semua pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk sependapat dalam pemahaman suatu hal. Teknis tertentu yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian, spesifikasi teknis diharapkan dapat A. mengurangi beda pendapat atau pertentangan yang tidak perlu. B. mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib dan kerjasama dalam penyelenggaraan proyek. C. mengurangi kerancauan teknis pelaksanaan pekerjaan. Spesifikasi teknis yang semula merupakan bagian dari dokumen pekerjaan. Konstruksi setelah kontrak ditandatangani oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Menjadi bagian dari dokumen kontrak sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk menghindari terjadi kesalahpahaman tentang lembar-lembar efisiensi yang telah menjadi acuan untuk pelaksanaan di lapangan. Baik penyedia jasa atau kontraktor maupun pengguna jasa, pemilik proyek perlu memberikan parat dan setiap pada halaman spesifikasi. Spesifikasi teknis adalah suatu elemen dari dokumen pekerjaan konstruksi yang menguraikan secara rinci ketentuan-ketentuan teknis dari pekerjaan yang dimaksud. 1. Penerapan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis digunakan dalam dua tahap, yaitu tahap prakontra dan tahap pelaksanaan. Kontra, baik pada tahap prakontra maupun tahap pelaksanaan kontra, ada 3 unsur yang berkepentingan terhadap spesifikasi, yaitu pemilik, pengguna jasa atau kontraktor maupun konsultan penyedia jasa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang apa kepentingan masing-masing unsur tersebut dalam tiap-tiap tahapan kontrak. 1. Tahap prakontrak. A. Pemilik proyek. Pemilik proyek pengguna jasa diwakili oleh Kasatker, Prinpro, Pinbagpro, dan panitia pengadaan. Kasatker, Prinpro, atau Pinbagpro pembentuk panitia pengadaan yang ditugasi untuk menyelenggarakan proses pengadaan dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut pada 2 aspek, yaitu aspek administratif dan aspek teknis. Aspek teknis harus dipedomani oleh panitia pengadaan di dalam menyelenggarakan proses pengadaan adalah spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Jadi panitia pengadaan tidak perlu membuat ketentuan teknis lagi. 2. Kontraktor. Kontraktor perlu mempelajari secara cermat isi spesifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan penawaran dan keikutsertaannya dalam proses pengadaan. Ya, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya persepsi yang salah terhadap isi spesifikasi, kontraktor perlu memanfaatkan tahap unwizing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spesifikasi agar di dalam menyiapkan penawaran dapat diperoleh besarnya penawaran yang realistis, masih memberikan
Harapan keuntungan yang wajar apabila proyek dilaksanakan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Konsultan, spesifikasi standar yang telah ada biasanya disebut spesifikasi umum. Pada tahap prakontra, konsultan perlu melakukan review terhadap spesifikasi umum disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Berkaitan dengan aspek penyempurnaan perencanaan teknis yang berakibat terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan item pekerjaan. Review tersebut di atas biasa berakibat perlu adanya tambahan item pekerjaan maupun pengurangan item pekerjaan. Jika di dalam spesifikasi umum belum terdapat item pekerjaan sebagaimana dihasilkan oleh review dimaksud, maka konsultan tidak perlu mengubah spesifikasi umum yang akan tetapi harus menyiapkan spesifikasi khusus sebagai tambahan terhadap spesifikasi umum. Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus tersebut kemudian disebut sebagai spesifikasi, membantu panitia pengadaan dalam menjelaskan isi spesifikasi selama proses penjelasan lelang. Tahap pelaksanaan kontrak. 1. Pemilik proyek. Tanggung jawab teknis penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi ada pada Kasatker, Pinpro, Pinbagro yang diperankan sebagai wakil pemilik proyek. Spesifikasi dijadikan acuan oleh wakil pemilik proyek untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang mengatur ketentuan tentang semua langkah, material yang harus digunakan dan metode kerja serta hasil kerja yang diharapkan. 2. Kontraktor. Spesifikasi harus dijadikan acuan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi agar di dalam melaksanakan seluruh item pekerjaan, kontraktor dapat mengikuti ketentuan tentang semua langkah, material yang harus digunakan dan metode kerja serta hasil kerja yang diharapkan. Jika kontraktor melaksanakan item pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam spesifikasi, maka kontraktor harus siap menerima kemungkinan hasil pekerjaannya ditolak oleh pemilik proyek. 3. Konsultan. Spesifikasi harus dijadikan acuan oleh konsultan untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, mencakup pengawasan mutu hasil pekerjaan, pengendalian kuantitas pekerjaan, pengawasan metode pelaksanaan konstruksi. Pengawasan dan berbagai spesifikasi tersebut dilakukan oleh konsultan di dalam menjalankan fungsinya sebagai engineer representatif. Amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus dibuat apabila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila dapat perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Terdapat perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak untuk membuat amandemen. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak atau kontraktor mengusulkan perubahan kontrak. Kontraktor harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga atau bila ada selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen.